siang untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang menunggu ya podcast di edisi kita, di edisi yang ketiga, kita jagung bareng dengan Pak Kades Gunung Mungkal, Kecamatan Gunung Mungkal, sebuah desa yang mungkin agak sedikit jauh dari perkotaan Pak ya. Wah ini kita jalan-jalan sampai di sini dengan jalan yang begitu luar biasa bagusnya ini ya, dengan medan yang cukup luar biasa juga. Jadi di edisi ketiga kita jagung bareng dengan Kepala Desa Gunung Mungkal dalam acara live ya podcast kita di Padi Jujur. Jadi kita akan jagung-jagung dengan Kepala Desa dengan konsep yang santai Pak. Jadi kita nggak formal-formalan ini hari ini. Mungkin bisa dikenalkan, ini sebelah adalah Pak Kades Pak Mulyono ya, salah satu Kades yang begitu luar biasa dengan perangkatnya yang begitu akrabnya ya. Jadi tidak ada seolah-olah ini Kades, seolah-olah ini perangkat, ini begitu luar biasa dan itu memang harus seperti itu Pak ya. Ya. Dan sebelah saya juga ada Pak Sekdes ya, yang mungkin gaul juga ini. Paling gaul ini. Paling gaul ini ya. Paling gaul. Dan sebelah ujung saya kurang paham ini. Bendahara. Pak Bendahara. Pak Juri. Terkait dengan ini Pak, mungkin ini kan lagi rame-ramenya ya, terkait dengan COVID-19. Bahkan Presiden mengeluarkan peraturan Presiden terkait dengan PPKM Mikro Pak. Nah, bagaimana sih kondisi penanganan di wilayah desa Gunung Mungkal sendiri? Jadi gini, terima kasih kehadiran panjenengan semua mengenai peraturan baik itu dari pemerintah pusat, dari gubernur maupun dari pemerintah daerah dan Padi. Untuk di desa, kami sesuai dengan anjuran daripada Pergub, dan saat ini ada pembatasan antara Jawa dengan Bali. Ini sudah kami terapkan di desa. Dan alhamdulillah mulai minggu kemarin setelah Jumat itu sudah menurun Mas. Dalam artian mungkin dari siklus udaranya, karena cuacanya kan sudah nggak hujan ini. Nah, sebelum itu memang waduh kita sudah kewalahan Mas. Jadi sebelum siklus udara ini pergantian musim ini tiap hari Mas. Jadi kemarin waktu itu yang diisolasi mandiri warga desa Gunung Mungkal itu setelah dirapid tes di puskesmas maupun di rumah sakit maupun di dokter-dokter yang praktek, itu ada laporan dari puskesmas warga yang kami karantina ini 47 warga. 47 warga ini, dan alhamdulillah sudah hampir 70% ini sudah sehat ya, dites itu hasilnya sudah negatif. Perangkat kami sendiri itu Pak Sekdes waktu itu juga positif, kemudian perangkatnya itu ada 4 yang positif. Alhamdulillah selama 2 minggu kami sesuai dengan anjuran untuk dikarantina, ini sudah bisa ngantor kembali. Ya. Jadi desa itu berharap kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, supaya jangan hanya mengeluarkan sebuah peraturan saja, tapi ini saatnya ini menangani. Bukan sebuah retorika, bukan sebuah peraturan. Karena jujur Mas, kemarin itu kewalahan sekali. Dari 47 ini yang meninggal 18. Dan setelah mau mengembuskan napas terakhir ini 11 yang meninggal, saya hadir di situ. Melihat kejadiannya. Sesak napas. Karena rumah sakit ini sudah kebak, sudah penuh, oksigen kehabisan. Nah, satu yang terselamatkan adalah mereka dapat pinjaman oksigen dari punyanya warga.
alhamdulillah satu malam itu dapat oksigen ini tertolong. Tertolong lah ya. Ya, tertolong. Nah, harapan kami, harapan warga ini penanganan apa nggih? Kesehatannya ini benar-benar Mas, diperhatikan. Jadi kalau memang aturannya, anjurannya itu ada gugus COVID, itu ya dijalankan. Jadi jangan hanya dibebankan, pokoknya petinggi, pokoknya kades. Kades ini sudah mati-matian. Anggarannya sudah habis-habis, Mas. Satu warga yang meninggal positif COVID, itu dibebankan oleh desa biayanya. Sampai pemakaman. Padahal anggaran di pemerintah ada Pak ya. Saya nggak tahu Mas, karena saya menjabat sekitar kurang lebih 2 bulan ya Pak ya. Iya. Itu kemarin minggu keempat ya Mas. Jadi semua perangkat ini sebenarnya udah capek. Kelelahan karena setiap ada telepon dari warga, Pak, ini gini. Artinya telepon, alhamdulillah perangkat ini hadir di situ. Sampai pemakamannya hadir. Gitu. Nah, inilah aku kemarin bilang sama teman-teman perangkat, ini tidak ada kepala desa, tidak ada perangkat, adanya sebuah sistem keluarga. Betul. Jadi saling nguongke. Nah, mudah-mudahan ini juga didengar sampai ke pemerintah pusat. Saat ini yang dibutuhkan warga adalah penanganan. Gitu. Kemudian yang terisolasi kemarin, yang 47 itu sudah, ya jujur kami menyalahi aturan. Mau gimana, karena itu tuntutan daripada warga sudah sadar mau diisolasi, akhirnya desa hadir untuk memberikan sembako. Iya Pak, karena yang terjadi kan isolasi itu kan butuh makan Pak. Iya. Sedangkan mereka tidak bisa bekerja. Nah itu. Nah ini mungkin juga pemerintah juga harus memperhatikan solusi. Ya, jadi jangan hanya sekedar isolasi, Iya. tapi juga harus ada solusi. Mungkin itu kejadian itu juga nggak mungkin tidak hanya terjadi di Gunung Ungkal mungkin Pak. Iya. Bisa terjadi di desa-desa yang lain. Gitu. Ada kemarin kejadian yang jelas-jelas itu nyata. Desa Gunung Ungkal ini dapat rekomendasi penanganan kalau meninggal itu di Fastabi. Iya. Desa Gunung Ungkal dengan rumah sakit Fastabi itu jarak tempuhnya 27 kilo. Nah, ada warga Gileng meninggal, itu saling melempar. Dari pemerintah daerah dan Pati itu menugaskan rumah sakit Fastabik untuk mengampu di Kecamatan Gunung Ungkal. Ternyata dia melempar. Dia nggak mau, akhirnya hampir 9 jam itu mayate nelayan itu ya udah mesane. Akhirnya gugus COVID di Kecamatan Gunung Ungkal dengan teman-teman kepala desa memberikan kesimpulan, wis ayo kita rupoko bareng-bareng. Kita cari baju prokes untuk pemakaman. Jadi tanggung jawab yang dari birokrasi yang punya kewenangan itu sudah diabaikan. Harapan kami itu ya kalau memang ada pergub benar-benar dijalankan dari dinas kesehatan ini, terutama dinas kesehatan. Masyarakat sebenarnya jadi nak didekati itu lebih enak. Dia nurut. Betul Pak. Ya kan? Lah nek wis nurut, ya ayo kita bareng-bareng maju. Sekarang bukan zamannya retorika gitu. Makanya saya itu apa nggih, ya nyuwun sewu agak sedikit kencang karena kekesalan saya terhadap birokrasi yang punya kebijakan. Ya. Kita-kita yang di bawah sudah disendor kanan kiri oleh warga. Gitu loh. Ya harapan saya seperti itu Mas. Untuk kesehatan benar-benar ada penanganan. Jangan lagi ada oksigen yang kurang. Gitu loh. Padahal kalau laporan Pak Gubernur kan kesediaan oksigen di Jawa Tengah itu kan cukup. Tapi kenyataannya di lapangan, nah ini mungkin juga buat Pak Gubernur nih ya. Jadi hanya jangan sekedar menerima laporan, tapi benar-benar juga ngecek di lokasi gitu loh. Padahal ini di Pati, kan, Kabupaten Pati ternyata
mengalami kekurangan Bener, oksigen. bener. Ini Pak Ruangan Gubernur, penuh Pak semuanya. Ganjar ini, ya. Semua rumah sakit penuh. Akhirnya nggak dapat ruangan. Ya. Saya berharap itu kan pemangku kebijakan ini hadir nyamar lah. Nggak Iya. usah pakai pakaian dinasnya. Biar tahu gitu. Nggak usah secara formal. Ya, gitu kan. biar tahu kalau perlu nyamar seperti warga biasa, nggak usah pakai mobil dinas, nggak usah dikawal, itu nanti kelihatan. Iya, biar tahu aslinya gitu Nah, kan. ya, hadir. Itu harapan kami, Mas. Nah, sejauh ini Pak, karena Iya. kita tahu dengan ada apa namanya begitu banyak ya warga yang harus apa namanya isolasi mandiri, Mm-mm. kemudian budget anggaran juga dari Mm. desa juga menipis. Iya. Nah, Juga ini bisa. mungkin solusinya jenengan. Mungkin dari pemerintah desa atau saran untuk pemerintah kabupaten Ya. terkait dengan apa namanya warga yang harus isolasi mandiri ini. Apalagi kan 14 hari Pak ya, begitu panjang gitu kan. Lebih ada yang tambahan sampai 1 minggu lagi. Pak Sekdes ini 21. 21 hari ya. Iya. Padahal kalau di desa 21 hari nggak makan, uang dari mana? Sedangkan kalau anggaran dari BLTDD itu hanya 300.000. Ya. Kan nggak cukup juga untuk makan. Iya. Ya mudah-mudahan keluh kesah kami yang punya kebijakan di desa ini didengar lah dengan mereka-mereka yang pemangku kebijakan di atas kepala Betul. desa, Mas. Gitu. Kami nggak menyalahkan, cuman ada sebuah responsif keluh kesahnya sing ning ngisor gitu loh. Betul. Gitu. Nah, selama ini kami mengeluh selalu ya mungkin dari 406 desa itu butuh seperti itu. Tapi yang jelas dari 15 desa ini yang kemarin yang paling banyak itu di Desa Gununggal. Karena apa? Di sini ada sentral perekonomian pasarnya di Desa Gununggal. Kemudian kantor Polsek, kantor kecamatan juga di Desa Gununggal. Kemudian pelayanan keuangan BRI ini juga ada di Desa Gununggal. Makanya yang pertama kali terpapar itu Desa Gununggal. Iya. Terkait dengan vaksinasi Pak. Nah. Jadi kan pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan vaksinasi. Nah, kemarin sudah 3 minggu yang lalu kami mengadakan vaksin di balai desa ini. Sekitar kita dapat jatah 100, yang hadir 119, ya. Dan kemarin rapat dengan Kepala Puskesmas, dengan Kapolsek, Pak Camat, dan Koramil, Desa Gununggal ini minggu depan dikasih 250 lagi, Mas. Iya. Ya mudah-mudahan warganya ini sadar bahwa memang itu harus dilakukan untuk kekebalan tubuh. Ya artinya kita nanti akan mengerahkan semua perangkat RT RW dan Ibu Bidan Desa untuk menyadarkan kepada warga. Yang susahnya ini kan warga ini sudah terkontaminasi informasi hoax di media massa. Iya, betul. Nah. Apalagi di Facebook Pak ya. Iya. Sudah tersebar informasi-informasi yang salah terkait vaksin ini. Iya. Bahkan kemarin ada beberapa desa Pak, di Pati sendiri mau ngambil BLTDD wajib vaksin. Padahal kita tahu bahwasanya kuota untuk vaksin sendiri itu kan terbatas. Ya. Tapi sudah diterapkan aturan itu. Untuk di Gunung Mungkal sendiri gimana Pak? Nah, kemarin hari ini tadi saya Zoom meeting dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Muspika dan BKAD dan semua Kepala Puskesmas Kecamatan Pati. Intinya supaya mereka itu sadar gitu loh, Mas. Karena kalau ngambil BLT, bantuan bansos apapun, itu kan berkerumun. Iya, kan? betul. Nah, sebenarnya pemerintah ini juga bagus gitu loh. Supaya untuk mencegah terjadinya pemaparan virus yang sangat cepat penularannya, itu
mereka-mereka yang hadir berkerumun tuh supaya gelem disuntik vaksin gitu. Jadi bukan berarti kalau nggak punya itu nggak dapat, enggak gitu. Tujuannya supaya tercukupi, terpenuhi target dari pemerintah daerah Kabupaten Pati. Iya. Bilangnya Pak Bupati seperti itu tadi. Tapi ini jadi momok di masyarakat, Pak. Iya. Bahwasanya orang udah miskin dan Hmm. dapat BLTDD atau BPNT atau PKH itu harus wajib vaksin. Padahal mereka sudah mendapatkan informasi-informasi yang salah. Gitu. Iya. Bahwasanya ini loh habis vaksin meninggal. Ternyata ada sebab-sebabnya. Nah ini masyarakat kan belum begitu tahu ini. Yeah. Mungkin juga PR besar buat pemerintah Betul. untuk mengedukasi, Pak. Yeah. Jadi jangan sampai menangkap atau menyerap informasi-informasi yang keliru ini. Ini juga PR besar buat pemerintah desa sebenarnya, Pak ya. Nah, terkait dengan inovasi, Pak. Ini kan desa Gunung Mungkal sendiri kan di wilayah pegunungan, Pak ya. Yeah. Pegunungan. Yeah. Mungkin ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan, Pak, di pegunungan atau yang sudah dikembangkan di Yang sudah dikembangkan ini sementara adalah sama pertanian dan perkebunan. Jadi desa Gunungkal ini dulunya petani ini maju karena air tercukupi, tapi begitu adanya galian-galian seliar ini sudah tidak bisa bertani, ya desa tahun depan akan hadir memberikan solusi terhadap warga yaitu mengenai sumur bor, Mas. 5-10 hektar akan dibuatkan sumur bor itu yang enggak teraliri dengan aliran air, nggih. Yeah. Nah, itu akan dibuatkan itu dan alhamdulillah saat ini perkebunan yang khususnya durian ini lebih sudah 20 hektar tertanam di Desa Gunungkal. Jadi mungkin 5 tahun ke depan Desa Gunungkal ini bisa jadi potensi wisata durian. Kemudian ya kami juga berharap untuk ulur tangannya dari pemerintah daerah maupun provinsi supaya pasar desa ini dibangun, Mas. Karena kalau desa sendiri tidak mampu untuk membangun karena anggarannya ini di atas 1 M gitu, Mas. Karena itu sentralnya perekonomian daripada 15 desa itu di Pasar Gunungkal ya. Ada Polowijo itu juga jual belinya juga di Pasar Gunungkal. Karena sudah sekian tahun nggak terbangun. Harapan kami, harapan warga ini supaya ada tarik ulur tangan dari pemerintah daerah maupun provinsi dalam pengembangan pasar ini, Pak, yang menjadi mungkin lebih pasar menjadi lebih representatif dan sebagainya. Iya. Nah, mungkin dari kementerian, dari pemerintah provinsi ya, yang baru lihat ini, kita bisa nih ada potensi bagus di wilayah Desa Gunung Mungkal, pasar yang perlu dikembangkan. Selain itu juga wisata buah durian yang mungkin 5 tahun ke depan akan jadi potensi wisata dan pastinya itu akan menjadi pendapatan ya, Pak. Pendapatan desa. Terkait dengan pengelolaan ke depan, Pak, terkait dengan wisata-wisata tersebut. Nah, mungkin yang bakal mengelola ini, Pak. Kadang kan sudah ada potensi, tapi yang mengelola ini masih tarik ulur, Pak. Ini sementara waktu, ini yang mengelola ada kelompok tani, Mas. Jadi mereka punya kelompok, punya blok, itu mereka yang menangani. Dan alhamdulillah akses jalan sekarang sudah baik. Jadi nanti kalau mau pas musim durian bisa jalan-jalan itu, mau pakai mobil bisa, mau pakai sepeda motor bisa. Nah, harapan kami juga kembali nih pasarnya ini loh, gitu. Jadi pasar ditata, kemudian bisa sentral. Mungkin warga wilayah Pati atau sekitarnya bisa datang ke pasar beli durian. Iya. Selain atau itu mau ditata sendiri. Atau petik sendiri ya gitu. Bisa. Nah, ini menjadi potensi yang luar biasa, Pak, bagi
Desa Gunung Mungkal. Ini yang 15 hektar ini sudah bisa petik sendiri. Itu sudah 2 tahun ini sudah berjalan petik sendiri. Bahkan ya di luar dari Kabupaten Pati juga datang, dari Semarang, dari Kudus, itu sudah Datang ke sini ya, ya? sudah datang ke Oh, sini. itu luar biasa ini. Selain petik durian, Pak, mungkin ada potensi lagi, Pak, yang mau dikembangkan di periode ini. Ya kembali lagi ini Mas, kita butuh pengairan, makanya desa harus hadir di situ. Sebab pada waktu itu bisa, kalau musim semangka bisa nanam semangka, tanah itu bisa ditanami juga dengan buah ini, bukan jeruk tapi ini, apa, yang manis itu loh. Selain semangka, melon. Nah, melon. Itu bagus, Pak, ya sini. Bagus. Dulu waktu airnya tercukupi, pengairan tercukupi, pertanian tuh kalau mau ini puasa udah panen. Gitu. Karena kendalanya ini di air, Mas. Jadi mungkin dinas terkait ya bisa menganggarkan nih buat Desa Gunung Mungkal untuk mengembangkan juga potensi di pertanian ya. Gitu. Sehingga persoalan yang terjadi terkait dengan wisata, terkait dengan pasar, dan terkait dengan pertanian bisa teratasi. Karena dari pemerintah desa sendiri kan belum cukup mampu gitu. Iya, belum mampu. Harus hadir nih pemerintah provinsi atau kementerian atau kabupaten lah minimal. Harus hadir untuk mari bangun Desa Gunung Mungkal gitu. Oke teman-teman, jadi kita jagung sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran atau kritik-kritik nih buat pemerintah Desa Gunung Mungkal, bisa komen ya, bisa komen di fanspage kita di Pati Jujur, nanti biar dijawab oleh bio-bio ini yang punya kuasa di Desa Gunung Mungkal, yang punya posisi. Jadi mungkin untuk warga Desa Gunung Mungkal terkait dengan Pak, pelayanan administrasi nih. Ya. Ini kan kita menghadapi zaman serba digital nih ya. Industri 4.0 ini serba digital semuanya, Pak. Nah, terkait dengan pelayanan, Pak, apakah di Gunung Mungkal, Desa Gunung Mungkal ini sudah melalui digital nih, Pak, atau masih konvensional, masih manual gitu, Pak? Tidak semua, saya lambat laun, saya sudah merangkak sesuai visi misi saya waktu mau maju Pilkades. Jadi sistemnya sudah ke digital. SIKNJ juga sudah jalan. Kemudian ada aplikasi desa. Jadi kalau misalnya warga datang, ya kan, mau minta surat administrasi apa kok ada kekurangan gitu kan, tak kasih ini WA. Nanti kok misalnya kakaknya ketinggalan kan, betul ya, nggak usah kembali lagi ke sini, cukup foto kirimkan ke WA ke aplikasi itu, nanti digarap oleh perangkat. Jadi nggak usah begitu sudah jadi tinggal SMS Mas sudah jadi. Yang jadi kendala saat ini kan bikin KTP, bikin KK, berbelit-belit dari kecamatan ke kabupaten itu 1 bulan ada yang nggak jadi. Padahal desa sudah berusaha untuk mempersempit dengan mempermudah pelayanan. Bikin KTP itu tinggal birokrasi di atas desa ini loh. Masa harus ke Kabupaten Pati, ke Capil, apa gunanya tower itu di masing-masing kecamatan? Makanya kan tadi saya berharap ini pemangku kebijakan di atas kepala desa ini, entah itu dari khususnya di sini Pak Bupati. Kenapa kabupaten lain bisa, Pati kok nggak bisa? Apa sih ini? Kan gitu. Bukan saya ini menyudutkan, enggak loh ya, ini memang faktanya seperti itu. Iya. Nah, jadi dari kecamatan ini nunggu, nggak bisa langsung Mas. Bahkan berminggu-minggu itu kadang ada yang hilang. Saya 2 minggu. 2 minggu berjadi Pak ya? Tantangan kemarin
2 minggu katanya yang kemarin, katanya pegawainya yang bagian data dan KTP itu isolasi mandiri. Makanya, tapi seharusnya kami membuat data itu sebelum kami kena isolasi. Seharusnya kalau data itu sudah bisa berjalan 2 atau 3 hari, ya sudah harus jadi. Tidak menunggu saya harus isolasi mandiri sampai 14 hari, 15 hari sampai 20 hari belum jadi juga. Itu kasihan warganya Pak ya. Kasihan. Apalagi kalau memang pas butuh banget gitu kan. Itu juga jadi kendala mungkin Memang ya. itu PR, Pak. PR Iya. dari memang himbauan dari pemerintah kabupaten lah. PR-nya di situ. Pelayanan kita ke masyarakat dari KK, KTP dan lain sebagainya itu memang kurang begitu maksimal. Iya, padahal kita belajar Pak. Kalau pengalaman saya di Blora itu mau pindah datang aja itu bisa langsung ditunggu. Iya. Atau bisa ditunggu langsung. Iya. Ya, di Pati sendiri ini belum bisa seperti itu Pak. Ini kan padahal Pati SDM-nya sudah mampu. Iya. Ya kan? Kemudian aplikasi-aplikasi seperti Patigo itu yang miliknya Capil itu juga ada bagus. Tapi kenyataannya ya memang pelayanan kita masih tertinggal dari kabupaten lain gitu. Ini yang Padahal sudah 5 tahun lebih. iya. Nah, kenapa? Punya toleransi. Kita punya toleransi. Kita sama-sama pegawai itu kan, ya kita punya koma-koma kalau mau 1, 3 hari 4 hari belum jadi nggak apa-apa. Iya 35 dari ya. Tapi kalau sudah 2 minggu itu sudah kalau bukan saya itu sudah tidak pelayanan lagi. Udah keterlaluan Pak ya. Iya. 2 minggu baru jadi ke kakak loh, kelas kakak itu Pak. Jadi kami berharap kembalikan lagi Capil ini ke kecamatan pelayanan KKKTP sehingga mudah dari desa sini itu yang di Gunung Kalau, apalagi kalau yang di pucuk gunung malah lebih, itu 30 kilo perjalanan kan mesak nih. Betul. Kenapa kok Pati dhewe tok ini loh? Keluarnya kadang kan kalau tidak isolasi mandiri, Iya. kita terbentuk dengan apa itu jaringan. Jaringan Jaringan error itu itu. kadang dimanfaatkan oleh pegawainya. 1 hari nggak bisa, 2 hari, 3 hari bisa, itu malah 1 minggu. Sering. Ya mungkin ini perbaikan dari sistem pelayanan di Capil. Mungkin suatu saat kita juga perlu ngundang nih Pak Kadis Capil untuk menjawab persoalan yang terjadi di pemerintah desa terkait dengan administrasi gitu. Nah, sebagai close, Pak, kata-kata untuk sebagai penutup nih di episode ini, mungkin ada himbauan kepada masyarakat atau mungkin harapan, Pak, untuk bisa sampaikan. Ya, harapan kami secara umum untuk warga Pati, semoga wabah COVID-19 yang penularan sangat cepat ini segera berlalu, Amin. segera sirna, sehingga kita semua harapan warga Pati, khususnya pada umumnya ini bangsa kita ini supaya ayem, ya kan, tentrem, kan, bisa menjalankan aktivitas pekerjaan, sehingga persoalan ini kan menjadi momok Mas, momok ketakutan warga. Nah kalau rasa nyamannya ini sudah kembali normal, ya mudah-mudahan kita semua ini bisa benar-benar kesembuhan ini benar-benar segera datang lah, sehingga terobati Mas, rasa momoknya ini terobati gitu. Ya harapan itu segera COVID segera berlalu dari bumi Indonesia. Amin. Oke, terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Juga terima kasih kepada seluruh perangkat desa yang begitu luar biasa menyambut kami, ya, yang sudah kita repotkan di balai desanya ini. Dan sebagai pengakhir ya di episode kita yang ketiga, yang pertama saya berharap dan masyarakat Kabupaten Pati juga berharap kehadiran pemerintah jangan hanya sekedar secara formalitas untuk laporan datang ke tempat, tapi coba sekali-kali berkunjung tanpa sepengetahuan dari pemerintah atau dinas terkait, sehingga tahu benar-benar kondisi di lapangan.
Jangan sekedar laporan dan laporan. Ya. Kemudian terkait dengan pasar di Gunung Mungkal, kemudian potensi-potensi pertanian dan potensi juga wisata. Duriannya ini bisa dikembangkan, dan kami berharap pemerintah, kabupaten, provinsi maupun kementerian untuk juga bisa membantu untuk mengembangkan di wilayah sini. Ya, betul. Dan tetap untuk kepada seluruh masyarakat Pati, mari kita tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Walaupun kita sudah vaksin. Ya, ya. Alhamdulillah sudah vaksin ini Ya. dua kali. Bahasanya perlu juga disampaikan kepada masyarakat Pati, jangan takut untuk vaksin. Ya. Ya. Apapun informasi yang mungkin teman-teman dapat, sedulur dapat di media sosial, belum tentu kebenarannya. Mari kita bertanya kepada orang-orang yang ahli. Ya. Jangan tanya kepada YouTube, Pak, ya. Ya. Mungkin seperti itu. Iya. Sehingga tidak salah informasi. Saya Suparyono selaku host ya di Padi Jujur Podcast mengucapkan terima kasih. Selamat bertemu nanti di episode yang keempat. Kita jagung bareng dengan Kades atau dengan komunitas. Dan bagi ini saya mengingatkan bagi teman-teman UMKM, bagi teman-teman UMKM yang mau beriklan ya, di Padi Jujur di podcast kita itu gratis. Mungkin dari Gunung Mungkal punya UMKM bisa nitip produknya, Pak. Kita bisa iklankan secara gratis di Padi Jujur ini sebagai dukungan kami dari Media Group Cyber untuk mendukung potensi-potensi UMKM, apalagi di masa pandemi seperti ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.